Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat video pembelajaran tentang nafsa yang beranggota Rizka Lutfi Sumawati, Suci Frida Damayanti, Devita Devi Astuti, Laila Safia Febriana, Dimas Afiansyah, Angga Indriansyah, Nazrul Fadli. Simak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan pengertian narkoba. Pengertian narkoba sangat luas. Menurut Kurniawan, narkoba sebagai zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi, seperti pikiran, perasaan, suasana hati, serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia dengan cara dimakan, diminum, dihirup, disuntik, dan sebagainya. Adapun menurut World Health Organization (WHO), narkoba sebagai semua jenis zat berupa padat, cair, atau gas yang dapat mengubah struktur dan fungsi tubuh manusia secara fisik maupun psikis. Sekarang ini banyak yang menyebut narkoba dengan istilah lain, yaitu nafsa. Nafsa adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf pusat. Nafsa dikenal sejak tahun 2000 sebelum Masehi di Sumeria. Yang pertama yaitu narkotika. Menurut Surjono Dirjosiswara, narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuhnya. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, dan halusinasi, atau timbulnya hayalan-hayalan. Jenis narkoba selanjutnya yaitu psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alami maupun sintetis, di luar narkotika yang dapat menimbulkan efek psikoaktif pada pemakainya. Psikotropika dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu psikotropika golongan pertama, psikotropika golongan kedua, psikotropika golongan ketiga, dan psikotropika golongan 4. Jenis narkoba selanjutnya yaitu zat adiktif lainnya. Zat adiktif adalah bahan lain selain narkotika dan psikotropika yang menyebabkan ketergantungan secara fisik dan psikologis. Jenis zat adiktif sebagai berikut. 1. Nikotin, biasanya terdapat dalam rokok. 2. Kelompok minuman keras yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan. 3. Tiner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, cat, serta bensin yang bila dihirup dapat memabukkan. Beberapa faktor internal penyebab penyalahgunaan narkoba, yaitu kepribadian, kecemasan, depresi, serta kurangnya religiusitas. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu. Kebanyakan penyalahgunaan narkoba atau nafsa dimulai pada masa remaja. Sedangkan faktor eksternal penyebab penyalahgunaan narkoba yaitu keberadaan zat, kondisi keluarga, lemahnya hukum, serta pengaruh lingkungan. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan. Pergaulan remaja yang cenderung mengarah ke pergaulan bebas akan sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Tanda-tanda penyalahgunaan narkoba ketika di sekolah. Siswa yang melakukan tindak penyalahgunaan narkoba dapat diketahui dari beberapa tanda. Beberapa tanda diantaranya sebagai berikut. 1. Mulai sering berkumpul dengan anak-anak yang berkelakuan tidak baik di sekolah. 2. Meninggalkan hobi-hobinya yang terdahulu, misalnya kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga yang dahulu digemarinya. 3. Mudah tersinggung dan mudah marah ketika bersama teman sekolah. 4. Perhatian terhadap lingkungan tidak ada. 5. Sering mengeluh karena menganggap keluarga di rumah tidak memberikan kebebasan. 6. Sering keluar dari kelas pada waktu jam belajar dengan alasan ke kamar mandi dan sering terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat. 7. Prestasi belajar di sekolah tiba-tiba menurun. 8. Sering kelihatan mengantuk di kelas. 9. Sering tidak masuk sekolah. Dan terakhir, 10.
sering berbohong. Akibat penyalahgunaan narkoba. Seseorang yang sudah menggunakan narkoba akan mengalami kecanduan sehingga merasa ingin menggunakannya lagi. Bagi pecandu narkoba, ia akan sangat tersiksa apabila tidak menggunakan narkoba karena tubuhnya sudah mengalami ketergantungan dengan barang berbahaya tersebut. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan efek negatif berupa gangguan mental dan perilaku sehingga mengakibatkan terganggunya sistem neurotransmitter pada susunan saraf pusat di otak. Gangguan pada sistem neurotransmitter akan mengakibatkan terganggunya fungsi kognitif atau alam pikiran, afektif atau alam perasaan, mood atau emosi, psikomotor atau perilaku, dan aspek sosial. Pengedar, pecandu, dan pemakai narkotika. 1. Pengedar narkotika. Arti pengedaran dalam Undang-Undang Narkotika meliputi kegiatan atau serangkaian penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan bukan perdagangan, maupun pemindatangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu teknologi. 2. Pecandu narkotika. Pengertian pecandu narkotika berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam pasal 127 ayat 1 dan ayat 2, pasal 54, pasal 55 serta pasal 103 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 1 angka 13 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan bahwa pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. 3. Pemakai narkotika. Pemakai adalah orang yang menggunakan narkotika. Tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika diberikan kepada bandar dan pengedar narkotika. Penjelasan tentang tindak pidana narkotika meliputi hukum yang diberikan kepada bandar dan pengedar narkotika sebagai berikut. Bandar narkotika. Penyalahgunaan narkotika berawal dari adanya bandar. Pada dasarnya, kriteria untuk menyebut seorang bandar narkotika yang dapat dikenakan sanksi pidana mati adalah tindakan yang dilakukan harus memenuhi semua unsur yang diatur dalam pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang Narkotika. Pengedar narkoba sama dengan bandar. Definisi pengedar secara ekslibris juga tidak ditemukan secara dalam Undang-Undang Narkotika. Dengan demikian, dalam hal ini, pengedar narkotika atau psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika atau psikotropika. Sanksi pidana mati bagi bandar narkoba. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 112 menyatakan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana dengan penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebuah harapan. Di samping itu, sanksi merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapat pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut. Sistem penegakan hukum di Indonesia dibedakan menjadi 3, yaitu penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana, dan sistem penegakan hukum administrasi.
Pada dasarnya, kriteria untuk dapat dikenakan sanksi pidana adalah tindakan yang dilakukan harus memenuhi semua unsur-unsur yang diatur dalam pasal-pasal pidana Undang-Undang Narkotika. Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Undang-undang tersebut mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Perbuatan yang sesuai hukum bukan merupakan sebuah masalah yang tidak perlu dipersoalkan. Perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi, perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum.